حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di hari yang ke-26 Ramadan 1444 Hijriah. Sepatutnya 25 hari telah menjalani ibadah puasa, memberikan pelajaran penting bagi setiap pribadi di antara kita bahwa ternyata dari semua yang kita cari, dari setiap rezeki yang kita kumpulkan, kebutuhan mendasar manusia itu sangat sederhana. Semua syahwat kita terurai di waktu petang saat berbuka hanya dengan beberapa teguk minuman dan beberapa suap makanan. Maka Nabi mengajarkan kesederhanaan hidup, walaupun beliau sangat mungkin untuk menjadi orang yang paling kaya di dunia. Warawadathul jibalu an takuna lahu dhahaban fa'aba. Bukit dan gunung merayu Nabi untuk menjadi emas dan semuanya milik beliau. Fa'aba, Nabi menolak. Beliau tidak ingin umatnya itu disibukkan oleh mengumpulkan hitamud dunia, kekayaan dunia, sampai lupa hakikat kehidupan, bahwa ini hanya sebuah perjalanan yang akan kita tinggalkan. Nabi ini sangat punya potensi menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Tetapi beliau ingat kepada saudaranya Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman, doanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhanku, anugerahkan untukku sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Dalam riwayat, suatu ketika Rasulullah masuk masjid dan melihat iblis sedang menggoda seorang sahabat yang sedang sholat. Bukan jin, iblis. Iblis ini jenderal bintang 5 dalam dunia periblisan. Sedang menggoda sahabat. Marah Rasulullah. Beliau tangkap iblis dan beliau cekek di lehernya, becekak berlaku, sampai terjulur lidah iblis ini dan basah lembabnya itu terasa di tangan Nabi. Lalu tiba-tiba Nabi lepaskan dan beliau katakan, laula da'watu akhi Sulaiman, kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, larabattuhu fi siwaral masjid, sungguh akan aku ikat iblis ini di tiang-tiang masjid, yal'abu bihi wildanul madinati, untuk dijadikan mainan oleh anak-anak kota Madinah. Tapi teringat kepada Nabi Sulaiman, jangan sampai Nabi Sulaiman bersedih. Kenapa? Karena salah satu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah menaklukkan jin.
wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri wa hum yuza'un. Dan dikumpulkan suatu ketika pasukan-pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam yang terdiri dari kalangan jin, manusia dan unggas, burung-burung. Wa hum yuza'un, dan mereka berkelompok-kelompok. Baik sedih hati Nabi Sulaiman, belum minta kekuasaan ini kepada Allah yang tidak layak dimiliki oleh seorang pun setelah beliau. Tiba-tiba lahir Nabi akhir zaman bisa taklukkan iblis. Makan buah hati Nabi Sulaiman. Maka demi menjaga perasaan Nabi Sulaiman, dilepas oleh Rasulullah. Ini Nabi Sulaiman saking berkuasanya sampai jin pun beliau kuasai. Dan tidak ada sebuah kekuasaan pun di dunia hari ini yang sanggup menaklukkan jin. Bahkan rata-rata ditaklukkan penguasanya oleh jin. Ini tanya galak je kemimpin ke gara-gara pengat legend tak kaya. Gara-gara pengat legend ke galak je kecil, galak je kemukim, galak camat, galak je bupati, galak je gubernur, galak je presiden. Ada je baik orang lain. Bertanya keturunan tanya, cucau tanya. Kita dipengaruhi oleh jin. Makanya di Banda Aceh, pendopo gubernur untuk melindungi gubernur agar tidak digoda oleh jin, dipagari pendopo itu dengan Asmaul Husna. Cijak kala Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Mengkeliling ya. Bahkan supaya gubernur terlindungi dari godaan jin. Baik tamong jin kena. Cuma waktu dia pegat kalimatnya, tua wih tebit jin di dalam. Makanya dalam haji tebit, luar haji tambang. Makanya jin di dalamnya untuk rukah. Makanya sepanjang zaman siapapun gubernurnya lagi nyancik perang wih. Hamu bawah. Gubernur kaya aja tanya kat sini juga. Yang baik itu pula hanya irab-rab. Ini Rasulullah, beliau sangat potensi untuk menjadi orang yang paling berkuasa. Tetapi beliau tinggalkan. Beliau hidup dalam kesederhanaan. Di bulan Ramadan seperti ini, beliau bersahur dengan beberapa butir kurma. Dan tiba waktu berbuka, beliau berbuka dengan beberapa butir kurma. Lehne sampai 7 nek kurma. Kasih. Ini Nabi. Dan itu diperkuat oleh keterangan istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ada 2 bulan waktu berlalu di rumah kami dan tidak ada makanan sama sekali illa al-aswadani, kecuali 2 perkara yang berwarna hitam. Apa saja? Yang pertama kurma. Hai kurma kan coklat aku. Kurma India coklat. Kurma Madinah, ajwa, itu berwarna hitam. Dan yang kedua, air. Hai ikan putih aku, so bekah putih. Air itu berwarna jernih, bening. Cuma karena kita hidup di Indonesia, penggunaan kosakata tidak sesuai dengan makna. I yang jernih terpegah i putih. Teruk bertingkat kuah yang cekau terpegah kuah jernih. Sayur bening. Neci kalan sayur bening, najrinahi keruh dia. Tapi inilah negeri yang salah pilih kosakata. Bersumpah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebu ada berapa bahasa Inggris di Euro. Memang itu yang pengkhianat manduman. Ternyata bahasa Indonesia tidak berdaulat di negeri sendiri. Semua senang bertutur bahasa Inggris. Pejabat-pejabat itu lebih fasih bertutur bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia kamu tulis produk, tapi waktu begah produk cip. Ini ada sebuah produk baru. Pejabatnya sepakat bahasa Indonesia penghanilai. Yang pejabat, mereka lebih fasih bertutur bahasa Inggris daripada dengan bahasa Indonesia. Kalau sengaja pakai bahasa Indonesia bebereh belaka, betul pula lewatnya cekeung je cip bahasa Indonesia. Ini rumah Nabi 2 bulan waktu berlalu yang dikonsumsi hanya minum air dan makan kurma. Maka Nabi sahur dengan beberapa butir kurma, buka puasa dengan beberapa butir kurma. Tidak ada nasi dan tidak ada kanji rumbi ataupun kanji pidi. Hanya kurma saja. Ikutnya setengah kilo kurma baru mukaddimah buka puasa.
Hani kira alom. Maka akhirnya puasa yang mengajarkan kepada kita kesederhanaan hidup dan ikut prihatin dengan nasib saudara-saudara kita yang miskin jadi kehilangan makna. Itanya wati buka puasa atau jamaah takdim, wati sahur jamaah takdim, wati buka puasa jamaah takhir. UBI tetap. Maka bulan Ramadan yang secara teori ada satu waktu makan yang berkurang, kenyataannya kebutuhan makanan pokok bertambah, maka harga sembako meningkat, terjadi inflasi. Ini kan karena bab tudak syahwat. Lalu diiklankan di televisi supaya kuat kita berpuasa sepanjang hari, maka sebaiknya minum suplemen multivitamin penambah tenaga sebutir di waktu sahur dan sebutir saat berbuka. Ipikir lewatnya orang gatirnya lah gejepnya nanti bengok. Seharusnya kita menjadi natural berpuasa, duk kakuduk aja supaya kita paham, oh ya Allah ya Tuhanku, seperti ini saudara kami yang miskin, yang tulak-tulak gerebak, yang tapat berupiah, duk ganyan, gerah ganyan, tapi tetap harus bekerja. Maka kita disuguhkan di media sosial pemandangan mulai dari sekedar foto sampai video tentang seorang bapak-bapak muda menggendong anak di depan, lalu penaji geba guni gugulam milikot sedang bersandar di sebuah pagar dalam kondisi kurang sehat. Tapi ternyata kurang sehat itu tidak menjadi alasan untuk tidur-tiduran di rumah dan dirawat, karena kehidupan harus terus berlanjut. Anak getingku yepat barang gegulam. Ini tanya, kabengah kenang suplemen wati sahur, buka puasa kenang suplemen, dari duha puas kurang sampai pohput tengok. Apa kan? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Maka tidak timbul keprihatinan dari kita terhadap nasib orang-orang miskin. Maka na'udzubillah, ini puasa yang kehilangan nilai selain daripada menahan lapar dan dahaga. Maka tidak timbul rasa prihatin. Urang dek kakak dek aja, yang kaya kakak kaya aja, mutenah-tenah tapi lebih kaya, hansip-sip. Maka na'udzubillah, ini pelajaran Ramadan. Lalu diajarkan malamnya untuk qiyamu Ramadan. Tapi sayangnya makin ke ujung puasa makin hilang makna qiyam. Sudah 20 tahun berjalan syariat Islam, ternyata malam-malam Ramadan itu makin menjemukan. Hanapa tanda kutip lagi naro yo. Kenapa? Karena kita tidak mempraktikkan ibadat ini sesuai dengan tuntunan agama. Saya sering menggugat, kalau masih timbul perdebatan terawihnya pada 8 ke 20 yang sampai kiamat hlah-hlah. Tapi lunjuk kunci jawaban bacuk. Kalau ada yang bertanya, sebenarnya Rasulullah salat tarawih berapa rakaat? Jawabannya, Rasulullah tidak pernah salat tarawih. Beliau hanya salat qiyamu Ramadan. Maka dalam hadis ada dua hadis yang sangat mirip, identik, beda hanya satu huruf. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shoma. Hadis satunya berganti dari man shoma menjadi man qama. Man qama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang qiyam Ramadan penuh keimanan dan keikhlasan, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Maka Nabi hanya qiyamu Ramadan, tidak ada kata-kata tarawih di zaman Rasulullah hidup sampai dengan Abu Bakar. Hana merumpok ya. Ma pecit yang cerita leurinya tengku fadilah tarawih malam pertama gepegah di Rasulullah pulan. Bagaimana Nabi menyebutkan sebuah nomenklatur yang tidak ada di zamannya. Nyankan saban lagi terpegah bahwa Presiden Soekarno jemen kendaraan operasionalnya itu Alphard tipe premium.
pajan itibit moto Alphard, pajan Nabi Humu Soekarno. Tidak mungkin, karena Alphard baru dipasarkan tahun 2000 sekian. Nabi hanya qiyam Ramadan, dan para ulama sepakat menyatakan la yusammal qiyamu qiyaman illa ba'da niyamin. Tidak dinamakan salat malam itu dengan kata-kata qiyam kecuali diawali dengan niyam. Dengar ilai bedah. Barulah di zaman Sayyidina Umar beliau instruksikan pelaksanaan salat bulan Ramadan di masjid 23 rakaat, tetapi dipisahkan antara salat Isya dengan salat tarawih. Rasulullah salat Isya wa rumah ba'diyah Isya getenget gegitsa masjid salat qiyam Ramadan 8 rakaat, kemudian pulang ke rumah lanjut dengan witir 3 rakaat. Bayangkan dijeda antara satu salat dengan salat berikutnya. Isya ke masjid, selesai Isya pulang ke rumah, ba'diyah Isya di rumah istirahat, kembali ke masjid salat qiyam Ramadan 8 rakaat, selesai qiyam Ramadan pulang ke rumah, kemudian witir. Ada jeda-jeda. Kenapa? Karena beliau sangat paham salat adalah ibadat yang paling berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu sangatlah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Kita nyo tetakat tu 30. Kita datang ke masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, Isya per rakaat, ba'diyah Isya 2 rakaat, 8. Yang tarawih 8 kaji ke 16 tambah witir le dikurang belah. Yang tarawih 28 tambah witir le aja lehduk sarakaat dikerjakan oleh orang yang belum sempat istirahat dari jam 4 subuh. Mahilap dah. Maka muncullah seruan pemerintah, tidak boleh ada yang buka tempat usaha kecuali setelah selesai salat tarawih. Dan ternyata tarawih yang dimaksud yang 8 rakaat. Menanduh tarawih 8, pehah kedai kopi, pesu umi, geseduh kopi, itu bid atap, ipola masjid. Yang tarawih 20 goyang ni. Hana kenang kopi lah. Nauzubillah. Maka di masa Sayyidina Umar, beliau pisah antara pelaksanaan solat Isya dengan solat tarawih. Beliau datang ke masjid solat Isya dan menjadi imam. Bubar pulang ke rumah, solat ba'diyah Isya di rumah. Menyopoh 8 semayang Isya atau pos kurang semayang Isya. Mungkin sekitar jam-jam 10 baru sahabat-sahabat ini kembali ke masjid. Solat tarawih itu salat khusus untuk orang-orang yang khusus pada waktu yang khusus. Yang galak aja, yang hana galak istirahat di rumah. Melihat orang kembali ke masjid boleh fasilitasi. Okey, kalau kalian kembali ke masjid kita berjamaah. Ditunjukkan imamnya. PL, hana payah tender. Ada Ubay bin Ka'ab dan ada Tamim Ad-Dari. Tiba di zaman kita, salat tahiyat masjid, salat Isya, ba'diyah Isya, salat tarawih, salat witir, 5 buah sembahyang yang masing-masingnya berat digabung sekaligus menjadi berat pangkat 5. Maka gohlom 15 Ramadan masjid di tengah kacau. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu yang belum tiba waktunya. Saya sering memberikan analogi. Kita datang bertamu ke rumah kawan-kawan, menghindari jadwal makan siang. Sengaja tajak posiblah, bek sibuk, urang ke rumah, kita gunbu. Yang pun gohlam wate, yang kedua, kita nya gohlam perilai. Ternyata posiblah tajak, posiblah kita gunbu. Oma bek nuwa oleh tengkunya terpajuh khawri le. Hanta tulak, kita nya hai terpajuh. Oh, wate terterima. Orang wati tertulak, hati orang rumah. Terpaksa kita makan. 3 tajak menan, 2 go tajak menan. Yang kalian jangan tajak ni. Hei tajak rumahnya. Kau tiblah pakai baju bu. Kenapa? Karena jiwa kita belum meminta. Tapi kalau sempat kita bertamu ke rumah kerabat jam 1 dan tidak diajak makan siang, nyampi berigen dia. Jangan ban model cedera. Poh sah tajak mau buh pakai baju.
Kenapa? Karena sudah tiba waktunya. Maka kalau jam 8 salat Isya lanjut tarawih, jiwa kita belum meminta. Bahkan menteng hawa je kupi. Peglah je kupi leh. Jam berapa idealnya salat malam bulan Ramadan? Denget ele poh 2 poh le deh. Poh le mulai terpegat tarawih. Mai temenyang le urangnya, na urang jak aku. Pasti na urang jak. Setidak-tidaknya imam dan Bilal hanya gejak dua kan. Yang lain mungkin akan mengikuti secara Zoom dari rumah masing-masing. Tapi terpegang hana urang jak. Saya tidak tahu di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Ma'mur Lamprit itu 10 hari yang akhir bulan Ramadan diadakan Qiyamul Lail. Pohle watuh. Niciak di gogoh. Hanlet tapak. Sempit, penuh dan sesak. Itu menunjukkan bahwa ada banyak sekali saudara-saudara kita yang ingin beribadah pada jam-jam tersebut di bulan Ramadan, tetapi tidak ada yang memfasilitasi. Maka alhamdulillah makin lama sudahlah puasa siang hari tidak menumbuhkan simpati dan empati, ibadah di malam hari tidak menimbulkan ketenangan diri. Hana yang sesuai. Maka akhirnya karena dipaksakan 5 salat sekaligus, kita ingin cepat selesai. Maka dilaksanakanlah salat tarawih sesuai dengan amanat proklamasi 45. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ilentuan dari banyak tarawih 20. Dari banyak tarawih 20. Tapi akhir-akhir ini ketika diundang ceramah tarawih bab masjid yang sembahyang 8 melepah bahagia roh. 8 rakaat tapi yo ada. Tajak je kuping untuk tengah malam di bulan Ramadan 97,5% kita akan terbangun tengah malam untuk makan sahur. Yang maupun jika nak rumah itu ya kandang tangan topi mata ada. Sambil menanti makanan siap disajikan, 12 rakaat itu tidak berat untuk dilanjutkan. Kita lanjut tengah-tengah malam. Maka menyenam masjid yang pegat tarawih 8, gondang dan tuan ceramah melepah bahagia roh. Menyemadu antara masjid 8 dan 20 dan jawab 8. Bahkan karena melanjutkan 20 rakaat dari solat tahiyatul masjid, nyantan dia karena ingin ibadat, tapi karena ego, ikewa 20. Nyan tengah-tengah jaga adanya imam tegedi telah-telah rakaat anak mutu pingat lebih. Kenapa? Karena jiwa kita belum meminta. Maka Rasulullah kerjakan 8 setelah bangun tidur. Sayyidina Umar suruh tarawih 20 rakaat, setiap 4 rakaat istirahat dulu. 1 kali istirahat tarwiyah, lebih dari 3 kali istirahat tarawih. Maka tertenjang yang toh yang betul lembegah baurojo bandua hana betul, yang 8 hana ge ihile, yang 20 hana istirahat leh. Maka baru betul yang 8 ta ihile tengah malam pas sembahyang 8 rakaat. Baru betul 20 leh per rakaat tapi yuh leh. Geban piuh ta pesan kupi leh masa perempat. Menang selalu rakaat keput. Piuh leh buah leh umum. Yang perlu kejak abak moncut kejak kedeh, yang perlu kena main kelereng main gatok iluam main gatok yang kena yang kena tilawah, yang kena je kopi, baru nanti setelah dirasa cukup istirahat yang kiban terlanjut lanjut tunggu. Tapi sekarang leh 2 rakaat fadlan minallah wa ni'mah, leh per rakaat subhanal malikil ma'bud, tidak ada istirahat. Kan istirahat yang dilakukan. Kalau mau tahu pemahaman istirahat, silahkan datang ke sekolah SD, SMP dan SMA. Ada jam istirahat. Tidak diatur apa yang harus dilakukan pada waktu istirahat. Yang kena duduk dalam ruangan lanjut baca buku silahkan. Yang ingin lanjut diskusi silahkan. Yang kena jauh kantin silahkan. Yang kena main silahkan. Yang mau ke pustaka silahkan. Itu baru disebut istirahat. Tapi inilah negeri kita. Tidak pernah lagi ada kosakata yang sesuai makna. Jika lan wati tadang-dong rame-rame untuk tong putu, yang putu pun kon tegang dia, jaro kena mutuk putu. Menang leh putu resmi baru ni pakan tu. Hanya gaya bebas tu. Gaya bebas tapi jaro bu menang mendung. Nyokon kebebasan yang seragam. Gaya bebas
yang wati pegah dia bebas terbuat jaro lagi jauh itu nak alur hai bebas bit hana kebebasan di negara. Bahkan saat diperintahkan bebas pun tetap seragam. Maka tamu di pelamina ini contoh. Maka tidak lagi penanji sesuai, tidak lagi relevan. Hanya bukan sesuainya mau pucuk dah macam keung hak bukan sesuai. Tidak relevan lagi sekarang memperdebatkan antara 8 dengan 20. Karena harusnya kalau kita ingin fokus ibadat di bulan Ramadan, kembali lagi habab Islam tabegah bahwa ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari yang haram-haram, niscaya kalian menjadi orang yang paling rajin beribadat. Kan takarat yang sunat-sunat ini, jaga yang harum-harum ini. Ini baru tentang proses Ramadan. Ini di depan mata sudah menjelang Idul Fitri. Dan saya yakin kalau sudah 26 Ramadan, nyan panitia zakat fitrah sudah berjalan. Masalahnya 20 tahun sudah berjalan syariat Islam. 14 abad sudah Islam, leblah abad kan dia terbuka di Aceh dari abad ke-7. Ternyata persoalan zakat fitrah nyampe belum tuntas, belum selesai. Lentuan tinggal di Cek Keung, Kota Madia Cek Keung, wali kota ada ini. Debahana orang lain. Nya insya-Allah Idul Fitri di Masjid Nurul Huda Bambi. Karena lentuan mekawin UPD, nyan katente buka puasa uro terakhir jadi bamak tuan. Menyohan bekoh kontrak ya. Peraturan zakat wajib dibayar di tempat di mana harta berada pada zakat mal dan di mana badan berada pada zakat fitrah. Orang cakap menghindari potensi zakat lari keluar daerah, nyan sengaja segelam libur PNS tanggai sekurang belah, nyan bekas selesai kicok zakat fitrah. Yang kena jak horor, yang penting zakat kena kamu. Di orang yang bayar zakat merasa sudah selesai, padahal zakat fitrah wajib dibayar di tempat di mana kita berada mulai saat matahari terbenam sampai sebelum salat Id. Tuan lo bayar cakap, tapi hari terakhir Ramadan berangkat ke gelombang minyak, buka puasa di gelombang minyak. Ditanya lima tuan, kalau bayar zakat fitrah nuku kak pada bayar cakap alhamdulillah, padahal tidak boleh, kecuali saya tetap berada di Cek Keung sampai matahari terbenam malam terakhir Ramadan. Mau rinang pakai buka puasa mak tuan, oh kajut tahu oleh kena mak tuan terbuka puasa, alihnya tak kisah Cek Keung sehat untuk sah zakat fitrah. Nyan tak kisah long betul karena sembahyang roda kena. Nyan padum ongkoh Jawa, padum zakat fitrah. Dari jalan tol mentang 42.500 nyan baru lembah Selawah. Jak Jawa 85.000. Tambah minyak betul, ceretuh tambah ceretuh 285.000. Zakat fitrah ceretuh 50 kan. Memang lagi baca. Kakah tablo berh lain tabayyi zakat fitrah di gelombang minyak. Maka nong tak zakat 2 gol dalam setahun, Cek Keung 3, 4 gelombang minyak 3. Zakat dalam setahun hanya 1 kali, tidak ada 2 kali. Maka dibayar 2 gol supaya tidak kena 2 kali bayar. Maka sebelum kembali ke gelombang minyak ke PD, nyan dan tuan payah merompok panitia zakat Tengku Imam dan Pak Geci. Pak Geci nya tanghi hanya deh murodaya kena. Jadi pejat dah bantu aku. Ana payah dah bantu lain Pak Geci. Bereh zakat fitrah urusan pulang rumah. Bereh zakat fitrah urusan pulang rumah. Hai pakai benar aku. Karena kalian hana muroraya sino, ilo mata uro dan hana li sino, hansah dan bayi sino. Jadi payah pulang aku. Mana pulang Pak Geci karena nya hak ada. Tapi kalian terbayar kabeh tejuk kurangnya. Kepun tejuk awal tak jok pulang. Kakak Pak Geci gejak meripai mencuk-cuk tepak gejak pulang. Kata empat tengku 2 bosak ada.
nyanjit lelekai pulang. Kalau bapa-bapa ingin praktek, sah, karena itu hak anda. Cuma satu syaratnya, menyohana malay matruk bak terposak berus tajak empaki dengan pagi nyan gau ku tagi tahu cukup ti on surat teleke ke dia belum paminyuk ya boh. Maka anggap yang sudah kita bayar di lokasi itu sebagai biaya hidup bersosial selama 1 tahun. Hanjit tidak ada pelung-pelung nyo tengku kiban betul fitrah kelan hanalo o kagak cepat bagaji matra muroraya teno hanai kampung makan bayi no kiban anak punya sedekah le namanya dah tambah 5 buah tak tu lepas bahagia bagaji ambek dia lagi pulang ni kan. Tapi perkara sesederhana ini hana sobudro itunya tetap tahu berkhilaf nangku pendapat ulama pegah haji tapi datuk pirah perai itunya melepah galak merompok pendapat lain atau buk-buk yang lain pendapat merompok dalam melembung kopiah bahagia ada. Padahal ba'awaikan tebut kitab I'anatul Talibin kagak tulis tentang maratibul fatwa, derajat-derajat fatwa, mana yang harus didahulukan, mana yang boleh ditinggalkan, mana yang rajih, mana yang marjuh. Maka ma'azubillah, ini zakat fitrah. Zakat fitrah ta'matan lil masakin, bekal makanan untuk orang miskin. Bahkan kati bulan Ramadan tarasadu baru ingat, ya Allah ururaya ini ke mata saudara-saudara kami yang miskin, mereka akan makan apa untuk menikmati hari raya. Maka rata-rata hari raya haram berpuasa, sebab itu hari sukacita, dan sukacita bertentangan dengan rasa lapar. Hana urang duk yang senang, tapi menyokat roka bahagia. Maka diharamkan berpuasa di hari raya Idul Fitri 1 hari, diharamkan berpuasa di hari raya Idul Adha 4 hari. Harusnya 4 hari Idul Adha wajib libur di Aceh atas undang-undang syariat Islam di Aceh. Tapi sampai uronyo belum ada kanun libur Idul Adha dan hari Tasyrik 4 hari. Jepat Nanggro Bali tidak ada undang-undang khusus. Tapi hari raya nyepi 7 uro iku pri. Itunya undang-undang khusus pemerintahan Aceh. Uro raya Idul Adha meput uro hai dapu pri. Nah orang lebih bangai padanya Allah put urohi dapu pri. Maka Idul Fitri yang lalu diadakan acara silaturahmi dan pelantikan alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala di Hotel Hermes. Hadir sekitar 5 orang anggota DPRA, mulai dari Bu Darwati Agani, kemudian Bang Irwan Johan, termasuk Pak Sulaiman Abda walaupun tidak lagi menjabat, dan beberapa orang anggota dewan yang lain. Malamnya lam ceramah dan terjauh nyo baru uro raya Idul Fitri kagak pegat libur oleh pemerintah pusat. Itunya yang di bawah pusat anak fikir buah nyo ulike akan ada Idul Adha, pemerintah pusat hanya liburkan 1 hari. Nyo fikir di Aceh supaya libur 4 hari berturut-turut. Itu undang-undang dan kanun yang diwajibkan oleh syariat Islam, dan saya yakin tidak ada satu pihak yang keberatan. Gubernur galak pri perurau, wakil gubernur menyona pi galak pri perurau. Madanya kata mana wakil gubernur. DPRA galak pri perurau, pegawai galak pri perurau, yang kon pegawai galak pri perurau, urang Islam galak pri perurau, urang kafir galak pri perurau. Nyo kanun yang tidak ada satu pihak pun yang keberatan. Ci pegat tengok menyahaik ni fikir kaweh wakah bah kuduk ke apa mentang dari kemana no? Ketika HUT PA 2020 saya yang kau ikut 7 Juli gundang bahkan tu PA di Batok leganya liput dum no rame awak dan urang PA hai ni fikirnya kandunnya betul mi hai weh wakah bah kuduk ke apa banyak kalimat menandung lah, tapi alhamdulillah sampai uronya golong dalam kandunnya. Mana orang lain lebih bangai padanya. Jadi kani pengat lekap cidra tengok dia. Ini keharusan. Maka ketika uro raya hari sukacita, di mana saudara-saudara kita yang miskin akan mengisi perutnya, Nabi instruksikanlah aghnuhum anit tawafi fi hadzal yaumi.
berikan kekayaan kepada orang miskin agar tidak keliling-keliling minta sedekah di hari ini. Jok makanan bedroh orang menyokat roh tak bahagia menyodu yang ada terpujo bengek tapi menyokat roh tak nak bahagia yang cik nak orang roh bib pungo game roh tapi orang dek terpujo memang ren gagah dah bang gagah mah ke lehuro kan apa jobo orang dek hana urang raya ba orang dek urang raya ba orang roh. Maka Nabi diberi contoh zakat fitrah beliau tidak pernah lebih cepat daripada pagi hari raya, dipraktikkan oleh para sahabat malam urang raya. Maka di dalam mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali tidak boleh zakat fitrah lebih cepat daripada 2 hari sebelum hari raya, karena katanya malam mazhab Syafi'i dari malam pun puasa kaji zakat fitrah. Menyetecok mazhab Imam Hanafi 2 tun uke kaji bayi zakat fitrah. Tapi pertanyaannya kapan diperlukan dan bagaimana tuntunan? Maka harusnya zakat fitrah tidak perlu panitia. Panitia zakat fitrah hanya perlu mendata seorang gatin yang hak rimong, seorang kaya yang wajib bayu. Iran pak zakat fitrah ran kano, Iran tengku zakat fitrah kini. Supaya terasa manfaat bagi orang miskin, na zakat fitrah berkualitas gat dengan kualitas nagat. Jino tak cok ber nyo yang kualitas nombor 1 sekian, nombor 2 sekian, nombor 5 sekian. Rok ber bab panitia gaduk tu menjadi beras koktel. Mampu faedah ber mahai ber sedang dengan bermurah. Bantu menjadi beras campur aduk. Nyan hana li yang bereh mikir. Maka harusnya dikoordinasi saja. Iran pak padunro keluarga zakat fitrah ke diminta. Pagi hari raya sebelum melangkah ke masjid, orang kayanya bertijik bergejak baca darah kanyan orang miskin. Tengku nyopat kamu sekeluarga na zakat fitrah kira. Sejahat apapun hati seorang manusia, dia akan menjadi baik apabila menerima manfaat. Necikalan langgangkong orang yang kena ran. Nepakat je kupi 5 orang turut-turut bayu tapi dia jok pen dewa. Cikalan ni kena lo. Nya pakai itu nak hantam tapi tak pun Cina lebih manfaat hanya yang kita puja-puja dia. Maka kalau pemimpin pandai, dia akan mencari orang yang menghujatnya, gajuk subsidi lebih heran deku gimana kaman lebih jo menjuk orang tertuh dan lebih nya hanya jadi yang menak boleh berat terkena orang yang berbuat ihsan kepada kita. Ini tabiat manusia. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, hampir tidak ada lagi bidang syariat di negeri ini yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hanya je, tetapi makin mirip dengan praktek beliau pada waktu dan tempat, itu akan semakin akurat. Maka ketika para ulama katakan, kenapa Nabi mencontohkan zikir setelah salat disebut dengan angka yang tepat, salasan wa salatina. Tasbih leploh le, alhamdulillah leploh le, Allahu akbar leploh le ataupun leploh put. Pada jumlah tersebut terdapat khasiatnya. Lebih dari tenan overdosis, kurang banyak hampulih penyakit. Tapi dia jawab, jadi lebih-lebih kurang. Kalaulah Nabi ingin hanya 30-an, sungguh beliau katakan bid'an wa salasina, 30-an kali, 30-an kali, 30-an kali. Maka gupegat bah musabah metanggam leploh le metakok, leploh le metakok, agar mudah untuk kita hitung. Maka ini persoalan di dalam ibadat-ibadat kita. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tersisa sekitar 3 sampai 4 malam lagi kita sholat malam bulan Ramadan. Maka harusnya kita coba praktekkan menyahai tepuduk bandum setelah bangun tidur, apakah 8 atau 20 rakaat. Kita bagi 8 rakaat ba'awai wate untuk 12 tu terlanjut, atau kita geser azan Isya baik mekarat tetap pola 8 poh tikurang kan je ibang Isya dang-dang poh tikurangnya terkedina acara kenduri buka puasa je terseop makanan babi. Arab Saudi saja negara yang paling disiplin solat berjamaah di awal waktu, khusus bulan Ramadan azan Isya digeser ke jam 9, padahal Isya di Arab Saudi jam 8 waktu Arab Saudi. Tapi ternyata orang Aceh lebih taat daripada orang Arab Saudi. Menan poh 8 ibang ayu. Na urang pokoknya kai bang. Maka nak bayang, eka mau berkelam dengan bang Jack ipat bang masjid Suwik. Idih buka puasa kena tarawih. Ngana buiri payah balak-balak kau. Teruk kena masbuk je.
lepas le mentang makan ini hadi mai tahu kalau-kalau enggak apa panjang di mai pabeh hanjit dekat salib mamanya poh ti kurang ni bang Isya nyan ubay ngangan pingan nabi dekat. Maka nauzubillah tidak ada yang berfikir waras dayah-dayah di Aceh di luar Ramadan azan Isya poh ti kurang tapi truk bulan Ramadan kapal apa ni bang Isya makan telah aja ubatnya orang lain poh ti kurang dah bang bulan Ramadan kapal apa oh hana tengku kamu tetap poh ti kurang kajut badiah poh ti kurang pakan hana lepakat mesti lain maka hana priuro lentena MPU Aceh. Kenapa tidak ada saran yang revolusioner tentang ibadah masyarakat berlebih taat? Seruannya justru memperkuat tradisi. Ketika berkumandang azan jangan ada muka tempat usaha. Sehebat apa salat tarawih sehingga orang mencari nafkah menjadi haram. Bahkan dalam Islam salat fardu 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada larangan mencari nafkah. Bahkan salat Jumat tidak ada kewajiban tutup tempat usaha. Hanya yang wajib salat Jumat haram berusaha. Mbak katanya menani bang tok ke dia SPBU tok yang kabeh syariah katanya SPBU tutup yang mekat hidup itu nan yang kena ngobrol antri itu nan itu mayang hana aja hai pakah nak mekat azan tu menani bang tok pintu kedai yang dalam kedai tetap hidup di Arab ketika azan berkumandang tidak ada toko yang tutup tapi semua orang datang ke masjid untuk salat. Di Aceh begitu azan berkumandang semua toko tutup tapi enggak ada yang datang untuk salat. Makan kacau orang mah. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, nya memang nanggronya hai juruh lewatnya. Makanya ke depan pilih saya. Kampanye yang wujud. Maka mudah-mudahan ada perubahan paradigma kita di dalam beribadat bahwa ada kekacauan-kekacauan yang harus kita luruskan kembali agar sesuai dengan tuntunan syariat dan kembali Islam menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena acara kita nyo ceramah subuh dan subuh hari ini terbit matahari jam 6:29 nyo kapuh 6:20, maka provokasi kita padakan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan pribadi dan katanya membendung. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.